Seandainya saudara semua orang Kristen memikirkan tentang Yerusalem baru, di mana nanti di sana kita menikmati kota itu dan rumah kita juga dibangun di sana. Kalau itu saudara selalu ada di hati dan pikiran kita, saya percaya orang Kristen akan memperlihatkan cara hidup mereka yang berbeda. Mereka akan menjaga hidupnya untuk selalu takut akan Tuhan. Supaya sampai kepada tujuan itu, saudara. Tapi kalau bukan itu, saudara, tujuannya tidak memikirkan itu, tidak merindukan, maka saudara, pasti cara hidup mereka tidak akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Tapi kita yang datang ini, saudara, arahkan terus hati dan pikiran kita kepada surga yang sudah dijanjikan Tuhan. Saya percaya kalau itu yang selalu kita pikirkan, apalagi nama kita sudah ada di sana, kita akan memperlihatkan cara hidup yang berbeda dengan orang dunia ini. Kita pasti, saudaraku, menjadi pelaku firman, apapun resiko. Dengan itulah Tuhan pastikan kita sampai, saudara, ke sana. Karena di perjalanan ini, saudara, walaupun nama kita sudah tercatat di sana, bukan berarti nama kita tidak bisa terhapus. Bisa terhapus. Kata Keluaran pasal 32. Tetapi kita, saudaraku, teruslah kita pelihara, saudaraku, kecenderungan hati kita di dalam mengikuti Tuhan. Terutama terus kita dibangun dalam pertemuan ibadah seperti ini. Baik, kita akan baca firman Tuhan, saudara. Lukas pasal 13. Injil Lukas pasal 13. Mari kita baca, saudara, ayat 22 sampai dengan 25. Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 25. Mari kita baca bersama. Judulnya, siapa yang diselamatkan? 32 iya. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Di perjalanan Tuhan Yesus memberitakan Injil, baik dari kota ke kota, dia ke desa-desa, saudara. Dia menyampaikan firman Tuhan. Supaya saudara, mereka yang mendengarkan firman Tuhan, di sana mereka boleh diselamatkan, saudara. Tentu dengan cara firman, bagaimana keselamatan itu diperoleh, yaitu melalui orang itu harus lahir kembali
lahir yang kedua. Kristen itu yang benar adalah dua kali lahirnya, saudara. Satu lahir dari orang tua secara jasmani, disebut keturunan Adam secara jasmani, 1 Korintus 15. Ada lahir yang kedua, lahir dari Allah, lahir dari roh, dengan cara dia mendengarkan firman yang diberitakan, seperti cara Tuhan Yesus ini berkeliling. Lalu mereka, saudara, yang menerima firman, mereka bertobat, dan mereka dibaptis. Markus 16 berkata, ayat yang ke-15 dan 16, orang itu sudah diselamatkan, saudara. Kata firman Tuhan. Lalu saudaraku, sesuai dengan firman yang barusan kita baca, rupanya ada seorang di sana yang yaitu memantau, memonitor perjalanan penginjilan yang dilakukan Tuhan Yesus. Ternyata dikatakan ayat ini, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Dia melihat, saudaraku, sudah Tuhan Yesus sendiri yang memberitakan Injil kemana-mana. Dengan disertai mujizat, kesembuhan, pelepasan. Bahkan saudaraku, yang tidak bisa, saudaraku, ditangani para dokter atau tabib, Tuhan Yesus di sana boleh menyatakan mujizat. Bahkan yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tetapi saudara, orang ini melihat kok sedikit yang diselamatkan. Nah saudara, kita akan baca dulu antara lain firman Tuhan. Memang sedikit, saudara, kalau dari yaitu penjelasan firman yang akan kita baca. Kita baca dulu yang pertama, saudara, yaitu Injil Yohanes pasal 6. Lihat, kita baca ini, saudara. Injil Yohanes 6. Kita baca ayat yang ke 60 sampai 66. Mari kita baca 32. Ya. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu, banyak murid-murid yang mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lihat kata-kata ini. Ini sudah Tuhan angkat jadi murid, saudara. Tapi mereka mengundurkan diri. Kenapa? Karena hari itu dikatakan firman tadi, khotbah Tuhan Yesus ini keras. Kata ayat yang ke-60. Siapa yang sanggup mendengarkan ini? Tidak sedikit, saudara, orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, ketika disampaikan sedikit firman yang keras, mereka, saudara, langsung tersinggung, sakit hati, mundur, saudara.
Sampai di zaman sekarang ini firman ini terjadi. Karena banyak orang tidak siap mendengarkan perkataan keras. Maunya yang lembut terus. Artinya jangan sedikit pun ada teguran. Jangan ada sedikit pun yaitu yang mencoba membongkar dosanya. Jangan sedikit pun dibebankan, yaitu barangkali tanggung jawab. Dengan itu banyak orang saudaraku berkata, apa ini? Ini begitu keras. Padahal saudara, kalau kita baca sebelumnya, dari ayat 1, perjalanannya, mereka ini udah dipilih jadi murid. Mereka di sana melihat terlebih dahulu 5 roti 2 ikan. Ketika Tuhan Yesus memberkati, bisa makan 5.000 orang. Baru laki-laki saja, belum perempuan, belum anak-anak. Sisa malah saudara, 12 bangku. Tapi saudara, mereka rupanya hanya ingin berkat-berkat saja. Tidak siap dengan pengajaran yang lebih lanjut. Pengajaran yang keras. Banyak orang seperti itu. Maunya saudara, khotbah itu hanya berkat saja. Hanya mujizat saja. Ya. Makanya saudara, dalam kitab Lukas pasal 16, waktu Abraham bicara dengan orang kaya yang sudah berada di alam maut, dia tersiksa saudara ke orang kaya ini. Waktu dia mati, rohnya langsung dibawa ke alam maut. Orang kaya ini berkata dari alam maut kepada Abraham yang ada di Taman Firdaus, Abraham, suruhlah Lazarus itu yang ada di bangkuan kembali ke bumi. Karena ada 5 orang seperti aku ini, saudaraku. Saudaraku itu ada 5 orang, hidupnya seperti aku ini. Nggak mau mereka dengar dia itu hidup seperti Lazarus. Padahal Lazarus ini bukan orang kaya. Orangnya sederhana, pengemis, sakit-sakitan. Tapi dia berada di pangkuanmu sekarang. Hidupnya enak-enak. Jadi tolonglah, suruhlah Lazarus kembali ke bumi, hidup lagi. Supaya mengingatkan keluarga saya yang 5 orang saudara saya seperti saya. Agar mereka jangan masuk ke sini. Sampai sekarang ini di alam maut, mereka itu bicara saudara. Kepada hamba-hamba Tuhan yang sudah masuk ke Taman Firdaus. Mereka berteriak, tolong dulu, suruhlah dulu, supaya ada yang hidup kembali di bumi. Keluarga saya semua tidak ada yang setia kepada Tuhan. Itulah saudaraku, kita meratakan, menyesal kemudian tidak berguna. Ratapan berkata seperti itu. Sehingga datang Abraham berkata, anak, kalaupun ada orang mati, dibangkitkan kembali. Kalau mereka tidak menerima firman Tuhan yang diajarkan oleh para hamba Tuhan, mereka juga tidak akan bertobat. Makanya saudara, walaupun di sini banyak mujizat yang dikerjakan Tuhan Yesus, orang mati pun dibangkitkan. Tapi kalau mereka menolak pengajaran saudara, mereka juga tidak akan bisa diyakinkan. Makanya sentralnya, pusatnya, ialah bagaimana penerimaan kita kepada firman itu sebetulnya saudara. Kalau terjadi kepada kita mujizat, kesembuhan dan lain-lain, kalau kita menolak firman, apalagi mau lebih keras, kita juga gak bakal diselamatkan. Kita bisa mundur saudara, seperti ayat ini. Makanya saudaraku, kita mesti berdoa, buat aku mampu menerima firman itu, keras maupun lembut itu. Karena memang di firman itulah hidup kita boleh terselamatkan sampai ke surga.
Karena firman itu adalah rel yang menghubungkan kita sampai ke surga, saudara. Kalau kita menolak firman itu, ya sudah, kita berhenti di situ. Nggak nyampe ke tujuan, sudah. Ini banyak mereka mengundurkan diri, kata firman. Tidak sedikit, banyak. Malah yang sisa itu hanya, kalau kita baca, hanya beberapa lagi murid. Paling sedikit yang 12 itu. Karena Tuhan Yesus memiliki banyak murid ya. Ada dia tiga periode sudah. 3 kali dia melakukan pengangkatan sebagai murid. Pertama 12 rasul. Kedua 70 rasul. 70 murid. Kata Lukas 10. Yang kedua 500 orang sekaligus. Kata 1 Korintus pasal 15. Tetapi saudara, banyak mereka udah murid ini mengundurkan diri. Sehingga jangan heran kalau tadi orang itu ngomong sedikit saja kah orang yang diselamatkan. Saudara, keselamatan itu sebetulnya kan kita tahu ya. Saya sudah merasa keselamatan itu satu, tapi terdiri dari 3 yang mesti kita jalani. Pertama kan Markus 16. Coba sekedar mengingatkan saja supaya lebih apa kita. Markus 16. Saya baca dulu ayat 15 16. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Di sini firman berkata, orang yang sudah dibaptis itu bertobat, dia diselamatkan. Yang kedua, keselamatan yang kedua, kita baca Filipi pasal 2. Ini keselamatan yang kedua. Tapi ini satu keselamatan. Namun terdiri dari 3 hal yang mesti kita hidupi, sudah. Filipi 2, ayat yang ke-12-13. Kita baca, hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Saudara, yang kedua, keselamatan kedua adalah setelah kita selamat, kerjakan keselamatan kita, kata Edi. Dengan cara apa? Senantiasa taat kepada firman. Ini kunci. Waktu kita senantiasa taat kepada firman, kita mengerjakan keselamatan kita, sudah. Kalau sekarang banyak orang malah melepaskan keselamatannya. Ada orang yang merusak keselamatannya. Saudara jangan berpikir, saudara kita ini sudah setelah selamat. Lalu kalau kita tidak mengerjakan keselamatan itu dengan tidak mentaati firman di perjalanan ini, kita juga tidak akan mengalami keselamatan penuh, saudara. Saya katakan tadi keselamatan itu satu, tapi terdiri dari 3, yaitu hal yang mesti kita kerjakan. Kita hidupi di keselamatan itu, saudara. Ya. Ada banyak orang merusak keselamatannya dengan mereka tidak mau taat kepada firman. Mereka melepaskan saja, saudara. Seperti tadi, para murid itu, saudara. Mereka melepaskan keselamatan mereka. Padahal hanya firman yang disampaikan. Hamba Tuhan itu harus menyampaikan firman apa adanya. Iya. Tidak boleh berpihak. Tidak boleh karena dia satu marga dengan saya. Satu kumpulan dengan saya. Iya. Tidak bisa, sudah. Oh, karena itu dia hula-hula saya. Dia lebih tua dari saya. Nggak usahlah disampaikan firman. Nggak seperti itu hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu menghambakan diri kepada Tuhan.
bukan hamba manusia. Kita tidak mencoba di sini menyenangkan hati manusia. Tapi bagaimana Tuhan menyampaikan, itu yang kita sampaikan. Supaya Tuhan tanggung jawab kepada firman yang disampaikan lewat hambanya. Saudara. Tuhan tanggung jawab. Saya tidak tanggung jawab kepada apa yang saya sampaikan. Tuhan yang tanggung jawab. Sebab saya menyampaikan sesuai dengan pemberian Tuhan. Saya tidak mau tambahin, saya tidak mau kurangi. Jadi saudara, mari kita kerjakan keselamatan ini. Hebatnya, mengerjakan keselamatan itu ayat 13 ngomong. Allah lah yang mengerjakan kemauan itu. Bayangkan. Saudara datang ke sini. Saudara tahu, Allah yang mengerjakan kemauan untuk melakukan firman yang datang beribadah. Bukan bisa-bisa kita. Allah yang mengerjakan kemauan. Itu namanya saudara. Dibuat kita taat. Kalau dalam Yesaya berkata, pasal 36, ayat 25 sampai 27. Kamu kuberikan hati yang taat. Ada modal, saudara. Ketika kita mentaati firman, apapun itu firman, kita mengerjakan keselamatan. Kalau tadi pagi saudara berdoa, saudara mengerjakan keselamatan. Ketika hari ini saudara menyampaikan firman, mengajak jiwa-jiwa, saudara mengerjakan keselamatan. Tadi memberi persembahan, apapun itu bentuk persembahan. Apalagi untuk Natal ini, kita mengerjakan keselamatan itu, saudara. Jadi saudara jangan lepaskan keselamatan saudara. Jangan dirusak oleh perbuatan-perbuatan dosa yang kita lakukan. Ya. Ini yang kedua, mengerjakan keselamatan. Tadi para murid tidak siap mengerjakan keselamatan berikutnya dengan perkataan firman yang lebih keras. Padahal kalau mereka terima itu, mereka kerjakan. Mereka mengerjakan keselamatan mereka semua. Coba kita baca yang ketiga. Keselamatan yang seperti apa ketiga? Ibrani pasal 9. Ibrani 9. Kita baca. Ayat yang ke-28. Ayat yang ke-28. Ibrani yang yaitu ini mati. Kita baca sebentar sih. Saya atau kita baca kalau bisa. Ibrani 9 ayat 28. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan di saudara. Ini namanya keselamatan penuh. Jadi ada nanti yang terakhir, keselamatan penuh. Yaitu keselamatan penuh. Apa itu? Waktu Tuhan itu datang kedua kali menjemput itu. Orang yang mengerjakan keselamatan ini akan saudaraku diberikan keselamatan penuh, yaitu boleh mengalami pengangkatan sampai ke surga. Ini firman Tuhan. Ya. Jadi saudara berjuang mengerjakan keselamatan kita. Sebab tidak sia-sia saudara. Ya. Ini saudara. Kita nggak dulu pujian Yesus itulah satu-satu. Supaya Tuhan segerakan menghidupkan kita nggak pujian Yesus itulah satu. Yesus itu
Cek satu. Puji Tuhan, kembali saudara kepada firman Tuhan. Jadi kita ini sudah diselamatkan. Lewat kita bertobat dan dibaptis. Kita melakukan sekarang perjalanan iman. Di perjalanan ini saudara sebagai orang yang diselamatkan, kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan mentaati firman.
Jangan menyia-nyiakan saudara. Kembali saudara kepada firman Tuhan dalam Lukas 13 tadi. Dan dikatakan di sini, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Saudara, memang sekarang ini mau ke sorga. Perjalanan ke sorga itu saudaraku pintunya sempit. Kalau dalam Kisah Para Rasul pasal 14 berkata, Paulus menasehatkan, memang mau masuk ke sorga itu pasti menderita, kata. Itu antara lain pengertian kita mengalami sesak. Coba kita baca sebentar saudara. Dalam Kisah Rasul 14 ayat yang ke-22. Saya baca saudara. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Memang kita mau masuk surga ini banyak mengalami sengsara, saudara. Jadi kita harus, saudaraku, mempersenjatai pikiran kita, hati kita, bahwa memang untuk masuk ke surga itu kita mengalami banyak penderitaan yang di sini disebut pintu itu sesak. Makanya dikatakan Alkitab di sini, sebab itu berjuanglah. Berjuanglah kamu. Jangan seperti yang pernah saya dengar. Ada hamba Tuhan berkata, saya imani saya ke surga Pak. Oh sebentar dulu saya bilang. Kalau sekedar beriman, semua orang akan mengaku seperti itu. Ke surga itu nggak sekedar beriman Pak, saya bilang. Landasannya memang iman. Tapi iman itu menuntut perjuangan, kata ayat ini. Ke surga itu saudara beriman sebagai pengikut Tuhan. Ke surga itu berjuang. Tidak sekedar beriman. Bagaimana berjuang yang dimaksud? Itu tadi saudara. Berjuanglah menjadi pelaku firman. Karena memang melakukan firman itu baru mendengar yang keras saja bisa mundur, saudara. Apalagi ketika kita mau menghidupinya, waduh ini seperti kita lah ya. Orang pasti bilang kita bodoh. Hari Minggu kebaktian, Selasa kebaktian, Kamis kebaktian. Saya pernah full 1 minggu. Udah pagi sore, misalnya ke sini Batu Raja, Seninnya ibadah lagi, Selasa ibadah, Rabu ibadah, Kamis ibadah, Jumat ibadah, Sabtu ibadah. Orang bilang bodoh. Memang saudaraku pengikut Tuhan ini sebagai surat Kristus yang disebut memberitakan salib, kata 1 Korintus 1 ayat 18. Itu kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, semua kita lakukan ini adalah kekuatan Tuhan yang memenuhi kita, sudah. Sebab itu saudaraku berjuang kita mentaati firman. Apapun resiko. Memang ada penderitaan. Berjuang terus. Ke surga itu berjuang saudara. Bukan sekedar beriman. Dikatakan di sini. Karena banyak orang berusaha masuk. Tapi tidak dapat. Memang sekarang banyak usaha-usaha untuk masuk surga. Kalau sekedar usaha nggak bisa, saudara.
Sekarang ini kan kita tahu banyak orang seperti dalam kitab Amsal 14 ayat 12. Ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut. Jadi ada orang sekarang di perjalanan menyangka dia akan sampai ke surga dengan berusaha. Dia menyangka yang dia kerjakan itu akan membawa dia kepada sebuah tujuan dia ke surga. Seperti firman yang saya katakan tadi. Ada orang yang menyangka jalannya lurus, tapi ujungnya menuju maut, sudah. Karena ada banyak orang menyangka begitu. Ini namanya usaha-usaha. Yang kedua, saudara, ada orang mau masuk surga dengan banyak amal. Mereka pikir dengan banyak amal, mereka ke surga. Karena suatu hari katanya akan ditimbang. Lebih banyak mana amalnya apa dosanya. Kalau lebih banyak amalnya, dia ke surga. Kalau lebih banyak dosanya, dia nanti ke neraka. Itu sebuah usaha-usaha, saudara. Jangan salah, saudaraku. Tapi saudaraku, firman Allah berkata, bukan karena banyaknya amal kita maka kita ke surga. Tidak. Karena saudaraku, kita manusia berdosa semua. Mulai dari dalam kandungan kita sudah berdosa. Bagaimana amal kita sebanyak apapun bisa menghapus dosa itu? Kalau karena hanya amal saja, tidak perlu Yesus datang ke dunia ini. Nggak ada gunanya dia datang. Kita banyak beramal saja, atau Adam beramal saja, selesai. Tapi saudaraku, firman Allah tidak seperti itu, berkata. Ada yang ketiga, seperti dalam kitab Roma pasal 9. Orang Israel, mereka mau masuk surga mengandalkan perbuatan-perbuatan dari hukum Taurat. Mereka berpikir melakukan hukum Taurat. Tanpa mereka di sana, saudaraku, menerima Yesus. Mereka dengan perbuatan, makanya mereka ngomong, aku sudah begini, aku sudah begitu. Ya dia berkata gitu ya. Kami puasa 2 kali dalam seminggu. Kami tidak seperti orang itu. Mereka mengatakan perbuatan-perbuatan. Ayat tadi berkata, bukan seperti itu. Mau mengejar masuk surga, tidak seperti itu. Tapi dipastikan, mereka harus beriman kepada Yesus. Makanya iman itu ada 3 jamak. Meskipun di hukum Taurat mereka juga harus beriman. Sebab di hukum Taurat itu kan bayangan tentang Injil. Bayangan. Tapi dulu Musa sudah menubuatkan mereka akan diselamatkan, saudaraku, kalau mereka mempercayai Yesus akan datang di kemudian hari. Makanya iman itu ada 3 jamak. Iman yang pertama adalah sebelum Yesus datang. Jadi kalau dulu orang beriman, seperti Daud, Abraham beriman, sesuai dengan Yohanes 8, Abraham itu sudah beriman kepada Yesus. Walaupun Yesus belum datang sebagai manusia. Makanya dia diselamatkan. Iman yang kedua adalah waktu Yesus ada di bumi dulu. Orang yang beriman kepada dia boleh sampai ke surga, diselamatkan. Ada iman yang ketiga ya zaman kita ini. Seperti Yohanes pasal 21 berkata, berbahagialah kamu yang percaya, walaupun kamu tidak melihat. Kita nggak melihat Yesus yang dia datang 2000 tahun lebih yang lalu. Saudara, tapi dibilang, berbahagia kamu yang percaya kepada Yesus, walaupun tidak melihat. Itu iman. Iman itu diperlihatkan lewat perkataan-perbuatan yang sesuai firman, yang berpusat kepada Yesus. Itu baru iman yang benar.
Ada banyak usaha-usaha. Tapi saudaraku, kita orang percaya ini berjuang. Nah saudara, kita baca dulu. Yang tadi yang diselamatkan itu. Tadi para muridnya. Ini beda lagi saudara. Coba kita baca Lukas 17. Kita baca ayat 11 sampai dengan seterusnya. Kita baca ayat 11 mulai. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka, ketika mereka melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali dan memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, pergilah dan pergilah, berdirilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara, lihat di sini, ada 10 orang yang disembuhkan Tuhan dari penyakit kusta. Tapi cuma satu yang dikatakan Yesus, yaitu dikatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang lain kemana? Itulah gambaran sekarang, saudara. Kalau Bapak Pendeta kita rumah Peang, Gembala Sidang wilayah, itu di Sumbang Selim. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan beliau. Saya bilang, aduh Pak, sudah mengalami mujizat si A, si B, kok nggak datang? Yaitu bersyukur kepada Tuhan Yesus, beribadah, saya bilang. Waktu saya melayani di Metro, jadi aduh bagaimana nih Pak, sudah terjadi mujizat. Datang Bapak Pendeta kita ngomong, kamu tahu 10 orang kusta? Tahu Pak. Berapa yang datang? 1. Jadi kalau kamu menginjili orang, 10 orang sembuh, 1 nanti yang datang. Udah berapa yang kamu injili? 100 orang kamu injili, 10 orang yang datang. Jadi kamu jangan kecewa. Pertanyaan saya, kata Bapak Pendeta, sudahkah kamu injili 100 orang? Makanya saya kelilingi Metro itu sudah. Saya pergi ke rumah-rumah, ke toko-toko. Walaupun kadang-kadang hampir bertengkar. Karena waktu saya sampaikan firman kepada yang punya toko, ada yang marah-marah, saudara. Tapi buat saya nggak ada masalah. Saya harus mencapai dulu. Saya injili saudara. Berharap saudaraku, janganlah 1/9. Jangan sampai 90 dulu saya 100 orang, 10 datang. Makanya saudaraku, kita jangan anggap remeh tentang memenangkan jiwa ini. Apalagi memenangkan anggota keluarga. Bayar harga saudara. Banyak berdoa, banyak berpuasa. Nggak serta-merta saudaraku mereka langsung kita injili. Tuhan Yesus saja berpuasa. Sampai 40 hari, 40 malam. Untuk memenangkan jiwa-jiwa saudara. Dalam penginjilannya. Ke kota, ke desa. Bahkan Tuhan Yesus sendiri di sini yang menyembuhkan yang 10 orang langsung saudara. 1 yang datang. Jadi saudara,
Kalau kita menginjil seperti baru-baru ini ada jemaat Batu Raja mendoakan ada yang kecelakaan. Kakinya ini sudah hancur ini saudara. Jadi tulang-tulangnya ini udah disambung dengan dibor. Jadi dia hanya bisa berbaring. Dia nggak bisa tidur. Ya, kalau saudara datang jemaat ini, dia injili orang seberang, dia siramkan minyak doa di kakinya yang sudah apa itu. Dia tidur itu hanya dengan bantuan obat penenang, baru bisa tidur. Dia tersiksa selama 2 tahun. Dia mampir sambil berjalan mau ke Liwa. Dia doakan, dia siramkan. Di sana orang itu bersaksi, dia rasakan tulang-tulangnya itu bergerak-gerak, tapi dia tidak merasakan sakit. Lalu saudaraku, dia pun mengalami sembuh. Ada videonya di saya. Lalu minta bantuan, tolong Pak, video call sekarang, bantu kami dalam doa. Berdoalah saudara, dalam video call. Lalu kami suruh, sekarang kau berdirilah dan berjalanlah dalam nama Yesus. Dia pun berdiri dan dia bisa berjalan, saudara. Padahal tempurung lututnya ini sudah nggak ada. Jadinya kakinya bengkak. Dan sekarang sudah mulai menuju normal, saudara. Ininya kakinya tidak bengkak lagi. Dan dia tidak rasakan sakit. Dia sudah tersenyum-senyum. Dan dia sudah bisa tidur nyenyak. Terjadi pun mujizat seperti itu banyak, saudara. Kalau dari melihat ayat ini, kalau yang kita doakan banyak, semua mereka mengalami mujizat datang ke Tuhan. Tapi saudaraku, firman Tuhan berkata, kalau orang itu tidak menerima firman Tuhan sebetulnya, mereka juga saudaraku tidak akan terselamatkan di perjalanan. Walaupun sudah mengalami mujizat. Lihat sini. Jadi saudara jangan kecewa. Makanya saya nggak kecewa kalau saya menginjil. Kemana? Dia sudah terjadi mujizat, tapi nggak mau datang. Udah saya bilang santai aja. Ada firman kok berkata begitu. Ini yang kedua. Coba kita baca yang ketiga. Matius 11. Ini lebih apa lagi? Matius 11. Ayat yang ke-20 sampai 21. 32 iya. Lalu Yesus mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Saudara, lihat ini. Ini Korazim dan Betsaida pada hari itu Tuhan Yesus paling banyak mengadakan mujizat di sana. Tapi Alkitab mencatat di sini. Mereka tidak bertobat, saudara. Jadi jangan heran kalau tadi orang itu ngomong, sedikit saja orang yang diselamatkan, sedikit. Sedikit. Tidak banyak. Bahkan kalau kita baca Matius pasal 22 tadi, ayat yang terakhir, satu perikop itu. Banyak orang yang terpanggil, tapi sedikit yang terpilih. Sedikit kan? Nggak banyak, saudara. Jadi kita ini diberi kesempatan sekarang ini. Untuk kita saudaraku masuk surga. Kita yang sudah diselamatkan ini. Berjuanglah saudaraku. Kerjakan keselamatan kita. Lihat di sini, banyak mujizat terjadi. Tapi nggak bertobat, saudara. Malah saudaraku, coba kita yang berjalan sekarang.
Ini kan banyak mujizat. Coba kita baca 1 Petrus 4. Ini lebih saudaraku mengerikan juga ini. Maka jangan main-main saudara. Berhati-hati kita ini. 1 Petrus 4. Ayat yang ke-18. Mari kita baca bersama saudara. 32. Ya. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apa yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Kita orang benar ini, kalau betul-betul orang benar ya. Orang benar, kalau dalam kitab Roma 1 ayat 16-17. Orang benar hidup oleh iman. Iman itu kita tunjukkan dari perkataan perbuatan yang sesuai dengan firman Tuhan. Di sini firman Allah berkata, itulah kita orang benar. Orang benar saja hampir tidak diselamatkan. Lihat. Jadi saudara, di perjalanan ini tidak bisa kita bermain-main. Harus bersungguh-sungguh saudara. Orang benar hampir tidak diselamatkan. Apalagi apa nasib mereka yang selalu berdosa. Makanya saudara, berjuanglah kita. Lakukan firman Tuhan. Memang saudaraku, kenapa mereka ini hampir tidak selamat? Setidaknya ada 4 alasan lah juga saudara. Selain tadi. Selain saudaraku kadang-kadang kalau khotbah keras dan lain-lain. Tapi ada lagi yang lain saudara. Ayub pasal 7 berkata, alasan selanjutnya. Di sana judulnya, hidup itu berat. Saudara tahu hidupnya kita jalan ini berat. Tidak mudah kita saudaraku untuk memenuhi seluruh kebutuhan kita. Makan minum kita mesti kita kerja. Apalagi saudaraku kalau dia tunggal. Kalau saudaraku sudah patah saudaraku dia. Bagaimana nanti yang lain? Bisakah mereka nanti makan minum? Apalagi kalau harga-harga bahan makanan pokok. Mungkin saudaraku makin saudaraku mahal. Sementara gajinya segitu-segitu saja. Bukankah hidup itu berat? Sehingga bisa saja mereka berkata, saya tidak mau yaitu menanggung seperti ini. Orang itu saja gak kebaktian kok. Gak berpuasa. Mereka enak-enak, mereka diberkati dan mereka. Seenaknya aja mereka juga. Mereka dicukupkan kok. Sehingga saudaraku seperti Mazmur 73. Banyak orang, mulai saudaraku, mereka mau hidup seperti orang yang tidak mau kenal Tuhan. Sehingga bahkan mereka berani berkata, yang haram pun gak masalah lah. Yang penting keluarga saya harus makan minum semua. Jangankan Pak yang halal, yang haram Pak susah Pak. Mereka di sana saudara sudah disebut, sudah mengunggulkan diri. Mereka berusaha melepaskan keselamatan mereka saudara. Tapi untunglah bagi kita. Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Maka dia akan bertindak menolong. Di hidup yang berat itu saudara. Itu gunanya kita datang kepada Tuhan. Tahu firman. Kalau enggak kita bisa saudaraku. Yaitu. Kita bisa berhenti ikut Tuhan ini. Kalau nggak ada firman, maka ada firman itu yang menolong kita. Jangan keluar dari firman Tuhan, saudara. Kita nggak bakal lolos, saudaraku, menjalani hidup yang berat ini. Saya kalau nggak karena firman ini, saya juga mau saudaraku korupsi. Terus terang saja. Tidak sulit korupsi. Kalau dulu di kantor saya, yang lama. Apalagi saya saudaraku penentu tentang pengeluaran keuangan. Apalagi ada proyek, gampang saudara. Tapi saya tahu Tuhan Yesus. Kalau kita datang mengandalkan Dia. Apalagi dalam Amsal 10 berkata, aku tidak akan pernah membiarkan orang benarku menderita kelaparan. Ada firman itu ngomong.
Kalau nggak karena firman itu, saya nggak tertolong sampai hari ini, saudara. Saya bisa, saudara, lakukan haram semua. Masa bodoh dengan firman. Berat, saudara. Di sini lihat, orang benar hampir tidak diselamatkan. Yang kedua, alasannya, hari-hari ini jahat, saudara. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 berkata, hari-hari ini jahat. Saudara tahu, sekarang ini HP saja bisa menjahati kita. Habis waktu kita kepada HP. Belum lagi kita dengar omongan orang, omongan kotor, omongan kasar. Belum lagi, saudaraku, kita lihat kejahatan lainnya. Hari-hari ini jahat. Makanya dulu, saudara, Lot, 2 Petrus pasal 2, jiwanya tersiksa melihat orang-orang jahat di sekitarnya. Hampir dia tidak selamatkan, saudara. Hampir dia nggak selamat. Istrinya, saudaraku, jadi tiang garam. Hari-hari ini jahat. Maka kalau saudara tidak tahu firman, kita bisa, saudaraku, bisa di sana terpengaruh. Bisa kita terbawa arus. Tapi, saudaraku, untuk ada firman, saudaraku, mengatasi hal yang jahat. 1 Petrus 3 berkata, ayat 8 dan 9. Kalau engkau menjaga hidupmu, menjaga lidahmu, untuk di sana selalu di sana jangan berkata jahat, tapi berkata firman, hidupmu sesuai firman, hidup yang jahat yang kita jalan ini, Tuhan bisa mengubahnya dengan yang baik, saudara. Supaya kita tetap mengerjakan keselamatan kita. Jangan kita sia-siakan. Lalu, saudaraku, selanjutnya, di dunia ini ada 3 sekarang sedang bekerja. Yang dikerjakan oleh si iblis terus-menerus, nggak pernah cuti. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, gangguan hidup. Ini yang sekarang ini yang sedang terus kita dipengaruhi oleh dia. Dan paling senang tubuh kita merespon 3 itu. Keinginan mata, keinginan daging, dan gangguan hidup. Tubuh kita paling senang itu. Makanya, saudara, jangan tubuh kita, saudaraku, meladeni itu. Pergunakan firman mengatasi keinginan daging, keinginan mata, dan gangguan hidup. Seperti darah Yesus, waktu ditawarkan keinginan mata, gangguan hidup, dan keinginan daging, dia selalu berkata, ada firman berkata. Saudara, firman itulah senjata kita. Mengatasi semua yang begitu berat ini. Kalau enggak, bisa masalah, saudara. Orang benar hampir tidak selamat. Kalau kita lihat, saudara, aku lihat dari jumlah. Kalau tempoh hari beberapa atau 2 minggu lalu, hampir penuh ini kaum laki-laki. Entah kemana, saudara. Banyak orang, saudaraku, merusak melepaskan keselamatan. Karena hati mereka nggak rindu tentang Yerusalem baru ini. Kalau hati mereka, saudaraku, ke sana, mereka akan memperlihatkan cara hidup mereka yang berbeda. Mereka akan, saudaraku, di sana mempersiapkan diri makin takut akan Tuhan. Orang benar hampir tidak selamat. Bagaimana nasib orang fasik dan orang berdosa? Mengerikan. Ini pun saudara tahu. Coba kita baca satu lagi firman. Oh, tadi saya bilang ada 4 ya. Ini baru 3. Ya. Kalau yang keempat, saudaraku, lawan kita tubuh kita ini. Kata 2 Korintus 5. Selama aku masih mendiam di kemah tubuhku ini, kata Paulus, aku mengalami mengeluh, tertekan. Karena tubuh kita ini perlu makan yang enak, istirahat yang cukup, vitamin yang bergizi, segala sesuatu. Pola makan tubuh kita ini, saudara. Kalau bukan Yesus, saudaraku, yang memelihara tubuh kita ini, apalagi puasa,
Apalagi kalau melayani, kalau kami dulu kadang-kadang lapar, karena nggak ada duit untuk berangkat. Kami hanya percaya saja. Dulu ya, waktu saya pelan penginjilan. Kalau sekarang kan enak, bisa pakai mobil, bisa kemana-mana. Ya saudara, tubuh kita ini, kita mengeluh tubuh kita ini. Kadang-kadang lemah, kadang-kadang sakit, kurang tidur. Perlu makan, perlu gizi yang cukup dan bervitamin, perlu olahraga. Tapi untuk saja firman Tuhan, bahwa Tuhan sanggup memelihara tubuh kita ini, menjaganya dan merawatinya, saudara. Makanya kalau saya berdoa, dalam kitab Mazmur 139, bukankah engkau yang membentuk saya? Bukankah saya sehat sampai hari ini? Walaupun saya nggak tahu tak makanan apa, makanan itu, ini, itu yang saya makan. Tapi kau memberkatinya lewat doa-doa selama ini. Sehingga saya sehat bisa berdiri seperti ini, Bapak. Terima kasih untuk pemeliharaanmu atas tubuh saya. Sebab Mazmur 139 berkata, tubuhku ini buatan tanganmu. Kalau ada yang rusak, engkau yang menggantikan. Kalau ada yang sakit, engkau yang menyembuhkan. Saya bilang begitu dalam doa saya. Saya nggak bisa apa-apa untuk tubuh saya ini. Kalau ada yang rusak, engkau harus gantikan atau sembuhkan. Saya nggak mau tahu, Tuhan. Saya harus sehat melayani pekerjaan saya di pelayanan ini. Saudara. Nah, yang saudaraku tentang selamat tadi. Orang benar saja hampir tidak selamat kayak kita-kita ini. Sudah tahu kenapa kita bisa selamat juga? Coba kita baca. Matius pasal 24. Satu lagi firman. Kita baca, saudara. Ayat 22. Matius 24 ayat 22. 32. Iya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Lihat, kalau orang benar tadi hampir nggak selamat. Bahkan kita selamat pun karena dipersingkatnya waktu. Saudara, kalau waktu kita berapa lama sekarang? Paling ya kalau lihat dari situasi kita ini sering jatuh bangun dalam dosa. Paling-paling umur kita 70, kalau kuat 80 tahun. Kata Musa Mazmur pasal 90, udah jatuh bangun dalam dosa itu. Ya kalau kita setia, Tuhan menjanjikan 120 tahun, saudara. Kalau setia. Tetapi saudaraku, waktu kita dipersingkat. Termasuk dunia ini umurnya dipersingkat. Umur kita. Kalau saudaraku nanti seperti Yosia. Yosia itu kalau nggak dipersingkat waktunya, dia nggak selamat itu. Makanya Tuhan ngomong, umurmu sampai 38 tahun saja. Kalau nanti saya panjangkan umurmu, kamu nggak selamat. Nggak selamat dia. Tapi untuk dipersingkat waktunya. Tuhan tahu karena kita orang-orang pilihannya, saudara. Ya. Makanya saudaraku, kita ingin saudaraku hari-hari ini. Mari senantiasa berjuang. Saya teringat dengan Henok. Henok itu dia bertobat umur 65 tahun. Setelah dia saudaraku penuh Roh Kudus. Dia saudaraku diberi nubuat. Akan datang saudaraku menghakimi dunia ini dengan air bah. Karena dia tahu akan ada hari penghakiman. Akan dihukum semua orang. Maka dia mempersiapkan dirinya dengan bergaul karib dengan Tuhan selama 300 tahun, saudara. Tidak mudah menjalani, saudaraku, setia. Satu hari saja, saudaraku. 2 hari, 3 hari. Ini 300 tahun. Kalau kita dipersingkat, saudara, paling 70-80 tahun. Ini pun sudah berjuang. Makanya berjuang, saudara. Kalau Henok bergaul karib dengan Tuhan, dengan cara dia mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dengan menjadi pelaku firman, disitulah dia, saudaraku, dia bergaul karib dengan Tuhan. Dan disaksikan dalam kitab Kejadian pasal 5. Henok ini tidak mengalami kematian secara jasmani.
tapi dia mengalami pengangkatan ke surga, saudara. Demikian kita, saudara. Entah seberapa lama lagi nanti Tuhan datang. Kalau dia datang di waktu-waktu kita ini, kalau dilihat Tuhan kita memang sedang mengerjakan keselamatan kita dengan mentaati firman Tuhan, di sana pun Tuhan akan mengangkat kita boleh sampai ke surga. Haleluya. Amin. Kita semua berdiri. Kita akan pujian kepada Tuhan. Yerusalem, kota Allah kudus. Yerusalem, kota Allah kudus.
selalu